Assalamualaikum. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah gabungan dari Dr. Mosjam. Kemudian seperti firman yang minggu kemarin kita baca di kehidupan kekristenan historis, semoga seperti Nabas, Tuhan memberkati kita semua sehingga kita menjadi penuh dengan Roh Kudus, iman, kemudian kehidupan yang terus mengasihi Tuhan dan kawan-kawan sekerja Allah, serta memberi, seperti Tuhan menggunakan gereja Antioquia sebagai outstation untuk karya penginjilan abad pertama. Semua Tuhan memberkati di Indonesia seperti gereja Antioquia, sehingga kita mampu memberi makan kepada negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Korea, Amerika, bahkan seluruh dunia. Kita memberi makan kepada mereka. Amin. Oke, terima kasih juga dukungan doa karena pada minggu kemarin kami mengadakan perjalanan ke Jepang dan perjalanannya sangat menyenangkan. Bersyukur pesawat tidak jatuh, untuk ini tidak terjadi, makanannya enak. Di beberapa saya di 1 kilo bertambah ya, karena di sana sushi makan terus ini. Ya, bagaimanapun saya juga melihat kondisi Jepang yang begitu berat, para misionaris mati-matian untuk melayani karya Tuhan, terutama di UB Nagasaki, cuma satu keluarga, tetapi mereka begitu semangat sampai mereka beli center karena satu keluarga tanpa bantuan dari orang lain mereka berutang 20 tahun. Jadi mereka bayar melunasi gedung itu dalam jangka waktu 20 tahun, tapi itu sebagai iman karena di depan kampus. Kemudian mereka ingin melayani jual kampus di Jepang sampai mereka mati. Kemudian anak-anak mereka juga komitmen untuk melakukan karya itu. Karena itu saya juga sangat terharu, kemudian mendoakan untuk mereka supaya Tuhan memberkati iman mereka. Kemudian di Jepang bisa terjadi karya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak terus berdoa untuk mereka supaya di Jepang juga terjadi musim Kristus. Oke, judul message kami pada pagi hari adalah Allah mengangkat Abraham sebagai nabinya. Ayat dasar adalah ayat 7. Mari kita baca sama-sama ayat 7. Kita baca sama-sama jadi sekarang 1, 2, 3. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak memberikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kita sedang doa. Terima kasih Tuhan atas pengharapan Tuhan baik terhadap Abraham maupun terhadap diri kami masing-masing. Walaupun kami penuh dengan noda, kekurangan, kesalahan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau menaruh pengharapan yang begitu besar terhadap diri kami. Pada hari Minggu yang indah juga, Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan hati kami, supaya kami dapat mengerti bagaimana kasih Tuhan, kesabaran Tuhan terhadap diri kami masing-masing, supaya seperti apa yang Tuhan kehendaki, kami pun dapat dibesarkan sebagai nabi Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Engkau sendiri tahu segala kekurangan dan kelemahan hamba ini. Tolong pakailah hamba ini hanya untuk menyatakan firman saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita kembali pelajaran kitab Kejadian melalui pasal 17 sampai pasal 21. Ini semuanya adalah peristiwa tentang Abraham yang terjadi dalam 1 tahun. Dalam firman hari ini terjadi pas menjelang janji Allah tergenakan. Abraham kembali berbohong, lalu istrinya dikatakan sebagai adiknya. Sehingga Raja Gerar Abimelek mengirim hamba-hambanya
untuk mengambil dan menjadikan Sarah sebagai istrinya. Kemudian Sarah sebentar lagi harus melahirkan anak perjanjian Allah. Namun karena peristiwa ini, karya Allah menjadi terganggu, ini darurat. Oleh karena itu, Allah menyatakan dirinya dalam mimpi Abimelek supaya Abimelek segera mengembalikan Sarah supaya karya Allah tidak terganggu. Kemudian walaupun Abraham sendiri melakukan kesalahan fatal, Allah kembali tidak memarahi Abraham. Allah berpihak kepada Abraham, lalu Allah sendiri memecahkan masalahnya. So, melalui firman hari ini, kita semua dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa, yang menggenapi karya penebusan Allah melalui orang-orang pilihannya. Semoga kita juga membuka hati kita, supaya seperti Allah menaruh pengharapan kepada Abraham sebagai nabi, semoga kita juga dibesarkan oleh Allah sebagai seorang nabi, agar kita dapat melayani karya Tuhan. Amin. Pertama, Allah memarahi Abimelek. Mari kita lihat ayat 1 dan 2. Kita baca bersama ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Di dalam pasal 19, setelah kota Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan penghukuman Allah, Abraham berpindah dari tanah Negev dan menetap di tanah Gerar sebagai orang asing. Tempat Gerar itu terletak di ujung selatan dari daerah Kanaan dan terletak pada daerah perbatasan Mesir. Alasan mengapa Abraham berpindah ke tempat itu adalah untuk mencari keamanan dari suku Het yang begitu galak dan suka menyerang. Sampai menetap di situ, ia kembali berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya sendiri. Maka Raja Gerar mengirim orang-orang untuk mengambil Sarah untuk maksudnya untuk dijadikan sebagai budinya. Pada zaman itu, hal itu sudah terbiasa bagi seorang raja, sebab bagi raja kuasanya tidak ada batasnya. Namun ketika kita baca konteks hari ini, ada hal yang sulit untuk dimengerti, sebab pada waktu itu usia Sarah sudah 89 tahun. Katakanlah Sarah itu sangat cantik, kemudian memiliki wajah yang kelihatan muda. Walaupun begitu, tetap saja kalau usia 89 tahun, dia sudah jadi seorang nenek. Jadi mengambil nenek 89 tahun sebagai bundinya, ini sangat susah untuk dimengerti bagi kita semua. Oleh karena itu, ada banyak sarjana Biblik yang mengatakan, tujuan utamanya bukan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya, tapi melalui hubungan pernikahan seperti ini, dia ingin memiliki hubungan alias dengan Abraham yang sudah kaya dan kuat. Karena Abraham telah masuk ke dalam wilayahnya sendiri. Pendapat ini sangat kuat. Raja Gerar sedang memiliki hubungan aliasi lewat pernikahan dengan Sarah, lalu dia ingin memperluas dan memperkokoh kekuasaan di wilayahnya. Tapi apa yang terjadi? Pada malam hari, di mana Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya, Allah buru-buru menampakkan dirinya dalam mimpi Abimelek. Mari kita lihat ayat 3. Tapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Wah, betapa menakutkan. Allah menampakkan dirinya dalam mimpi, kemudian Allah secara langsung mengancam nyawa Abimelek karena dia telah mengambil seorang perempuan yang bersuami. Bagaimanapun, saudara-saudara, jika kalau kita melihat konteks hari ini, kalau kita melihat dari segi kacamata moral, sangat sulit apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mengapa Allah yang Maha Adil ingin menghukum bahkan membunuh Raja Abimelek,
Padahal kesalahannya dilakukan oleh Abraham sendiri. Kita mudah berpikir, kita bersimpati kepada Abimelek, lalu kita mudah berkata, karena Abraham lah yang telah berbohong, kemudian Abimelek yang tidak tahu apa-apa, karena itu dia mengambil Sarah sebagai istri, maka bagi Abimelek tidak ada kesalahan, Tuhan tidak adil. Akan tapi peristiwa ini harus dilihat juga dari segi karya penebusan Allah. Katakanlah bagi kita ada seorang anak laki-laki, dia sudah dewasa, kemudian dia sudah menikah, dan kemudian karena dia takut, kemudian dia berbohong, istrinya itu bukan istri tetapi adiknya sendiri. Lalu menantu kita kalau diambil oleh orang lain, mana mungkin kita sebagai orang tua mengatakan, syukurlah anakku karena dia berbohong sampai dia kerapasan istrinya, kemudian kita menyalahkan anak kita, itu tidak ada yang orang tua seperti itu. Hati Allah juga terhadap Abraham sama. Apalagi Abraham sudah jadi sahabat Allah, anggota keluarga Allah yang telah dibenarkan oleh Allah karena imannya. Allah ingin memberkati dan menyelamatkan semua suku, semua manusia yang ada di dunia ini melalui Abraham. Sebentar lagi, Sarah harus mengandung dan melahirkan anak perjanjian Allah. Namun karena Abimelek sudah membawa pergi Sarah untuk dijadikan sebagai guntingnya, karya Allah ini terganggu. Karena itu Allah begitu buru-buru, kemudian menampakkan dirinya dalam mimpi Abimelek untuk mencegah hal itu. Oleh karena itu, Allah menampakkan dirinya dalam mimpi Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Jika tidak, dia pasti akan mati dibunuh. Itulah yang diancam oleh Allah kepada Abimelek. Maka Raja Abimelek pun protes kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 4 dan 5. Adapun Abimelek belum mengakui Sarah, berkata, ya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan tangan yang suci. Abimelek membela dirinya bahwa ia belum mengakui Sarah. Kemudian baginya tidak ada dosa, karena walaupun dia mengambil Sarah sebagai guntingnya, karena dia tidak tahu apa-apa, kemudian baik Abraham maupun Sarah telah berbohong. Karena Abraham sendiri berbohong bahwa istrinya itu adalah anaknya sendiri, dan perempuan itu pun mengatakan hal yang sama, sehingga Abimelek melakukan hal tersebut. Maka dia melakukan hal itu dengan hati yang tulus dan tangan yang suci. Artinya bagi dia tidak ada kesalahan sengaja. Ia bukan mengambil istri orang lain sambil menghancurkan rumah tangga orang lain karena untuk mengejar kesenangan, tapi karena itu semuanya dibohongi oleh Abraham dan Sarah, sehingga tanpa disadari dia melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Allah dengan protes, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bagaimana jawaban Allah terhadap Abimelek ini? Mari kita lihat ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Allah menyatakan bahwa Allah pun tahu akan hal itu. Kemudian Allah buru-buru menampakkan diri dalam mimpi Abimelek supaya Allah mencegah supaya Abimelek jangan terlibat dalam dosa yang besar terhadap Tuhan. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham jika ia melakukan hal itu dengan hati yang tulus dan tangan yang suci. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Kemudian apa firman yang diucapkan Tuhan kepada Abimelek? Mari kita lihat ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati.
engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Allah kita menanggung lagi segala kesalahan, noda, pelanggaran yang dilakukan oleh Abraham. Allah tidak pernah memarahi perbuatan Abraham. Menurut ayat 11, ketika Abraham menjawab, Abraham begitu takut kepada orang-orang dunia yang tidak percaya, sampai dia takut jangan-jangan dia dibunuh oleh karena istrinya. Oleh karena itu, ia berpikir, jika ia berbohong seperti tadi, ia pasti terlepas dari ancaman nyawanya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengatakan yang benarnya. Tetapi Allah tidak mengatakan kepada Abraham yang kembali ke Allah dengan penuh dengan penyesalan, kekecewaan. Hei Abraham, mengapa kamu terus begini? Aku sungguh kecewa terhadap kamu. Tetapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah sendiri menanggung segala kelemahan, pelanggaran yang kembali dilakukan oleh Abraham. Allah kita betul-betul mengerti segala kelemahan Abraham yang terpaksa berbohong. Lalu Allah menanggung segala kelemahannya, kemudian kembali memeluk Abraham dengan kasih yang besar. Saudara-saudara yang kami hormati, melihat rupa diri kita yang tidak berubah, seharusnya setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita diangkat sebagai seorang gembala, dalam kehidupan kita tahu apa yang harus berubah, kemudian dosa harus ditinggalkan. Tapi melihat rupa diri kita yang sama sekali tidak berubah, kita sendiri kecewa terhadap diri kita. Kemudian kita malu di depan Tuhan. Tapi Tuhan melihat rupa diri kita yang sama sekali tidak berubah. Allah tidak pernah marah, Allah tidak mengeluh kepada kita. Saya sudah kecewa terhadap kamu. Hubungan aku dengan kamu sampai di sini saja, putus. Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Melainkan Allah selalu menanggung segala kelemahan diri kita juga. Allah kita tidak membuang kita, tidak meninggalkan kita dengan alasan kelemahan diri kita, perbuatan kita, noda kita, kesalahan kita. Jika kita hidup, kadang kita merasa malu atas keadaan diri kita yang sama sekali tidak berubah. Apalagi jika kita terus jatuh kepada masalah dosa yang sama secara berulang-ulang. Jadi begitu malu untuk menceritakan kepada orang lain, kepada gembala juga tidak berani. Jadi ada masalah dosa yang tidak bisa diberantas. Kita benar-benar malu baik di hadapan Tuhan maupun di depan orang-orang. Kita menjadi minder, malu mengingat status diri kita sebagai posisi seorang gembala, sebagai seorang misionari, sebagai seorang anak Tuhan. Akan tapi yang harus kita ingat, Allah kita bukan melihat perbuatan kita, tapi Allah kita melihat iman kita, melihat hati kita. Lalu Allah selalu membenarkan diri kita, karena Allah selalu berpihak pada diri kita. Akan tapi kemudian Allah percaya pada diri kita. Kemudian walaupun ketika kita melihat rupa diri kita penuh dengan kekurangan, tapi Allah percaya kepada diri kita. Allah mempercayakan segala sesuatu ke tangan kita. Seperti Allah mengatakan kepada Abimelek mengenai Abraham ini, dia adalah seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Seperti Allah mengatakan kepada Abraham, Allah mempercayai diri kita juga, kemudian menganggap diri kita sebagai seorang nabi Tuhan. Allah mengatakan kepada diri kita, engkaulah anakku yang kukasihi, engkaulah hambaku yang dibanggakan. Dengan cara itulah Allah selalu menanggung segala kelemahan dan pelanggaran diri kita. Seperti Tuhan Yesus menanggung segala kelemahan Petrus, sampai Petrus yang suka berbual-bual, suka mengkhianati kasih karunia Tuhan, akhirnya nanti dia bertobat, bertumbuh menjadi Rasul Petrus sebagai batu karang yang begitu kokoh. Tuhan sendiri akan menanggung, melindungi diri kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, supaya kita yang lemah
kita menjadi kuat, kita yang kurang makan supaya kita menjadi makan, supaya nanti kita dipakai dalam karyanya untuk memberitakan firman Tuhan sebagai seorang nabi. Terpujilah kasih dan kesabaran Tuhan Yesus terhadap diri kita semua. Amin. Yang kedua, Abimelek mengembalikan Sarah. Mari kita lihat ayat 8 sampai 16. Mari kita lihat ayat 8. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek mengambil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Pada pagi-pagi hari berikutnya, Abimelek memanggil semua hambanya, kemudian menceritakan isi mimpinya dari malam. Mendengar hal itu, semua orang menjadi ketakutan. Mari kita lihat ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. Ayat 9 dan 10, 9 kasih lagi, kemudian ayat 10 kamu minta. Oke, 1, 2, 3. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Berbuatlah apa yang kau ingin katakan nanti, dan berbuat apa yang kau katakan, sehingga kau mendapat berkuasa atas itu." Maka Allah berbuat hal yang tidak katakan. Inti perkataan Abimelek adalah kira-kira apa kesalahannya terhadap Abraham sampai Abraham telah melakukan perbuatan yang sangat tidak baik bagi dia maupun keluarganya. Maka apa yang dijawab oleh Abraham? Mari kita lihat ayat 11 sampai 13. Kalau kita lihat ayat 11 sampai ayat 13, ada 3 dalil atau alasan Abraham mengapa dia terpaksa berbohong kepada Abimelek. Yang pertama, karena Abraham begitu takut kepada orang-orang di Gerar, karena di tempat Gerar tidak ada takut kepada Allah, sehingga Abraham berpikir nanti nyawanya akan dibunuh oleh orang-orang Gerar. Yang kedua, sebenarnya dia tidak berbohong 100%, karena memang Sarah itu sebagai adiknya sendiri. Yang ketiga, karena mereka berangkat dari rumah orang tuanya, sebenarnya mereka sudah sepakat kemanapun mereka pergi, mereka akan mengatakan kepada orang-orang hubungan mereka bukan suami istri, tapi hubungan kakak dan adiknya. Kemudian hari ini kayaknya sudah jadi kebiasaan bagi mereka. Jadi tanpa disadari, Abraham kembali berbohong. Dari dalil yang dikemukakan dari Abraham, kira-kira apa masalah Abraham? Abraham ternyata masih belum percaya bahwa Allah dapat bekerja di dunia orang kafir. Kayak seperti diri kita, ketika kita berada di dalam gereja, kita suaranya besar, seolah-olah kita penuh dengan iman. Tapi ketika kita nanti kembali terjun ke tempat kerja, bos kita bukan orang Kristen, tapi orang Muslim, kita seringkali menyembunyikan status diri kita sebagai orang yang percaya karena kita ragu-ragu apakah Tuhan bisa bekerja di hati bos saya yang begitu dalam yang tidak seiman. Jadi Abraham juga berpikir seperti itu. Walaupun dia percaya kepada Tuhan, dia ragu-ragu, masih belum bisa percaya bahwa Allah bisa bekerja di tengah-tengah dunia orang kafir. Tapi buktinya Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi Abimelek, kemudian Tuhan bekerja. Jadi ini pelajaran yang sangat penting bagi Abraham, supaya Abraham bertobat atas ketidakpercayaannya. Oleh karena itu, ia kurang percaya akan perlindungan Allah secara sepenuhnya terhadap orang-orang kafir. Oleh karena itu, Abraham selalu merasa nyawanya terancam bagi raja-raja dunia. Oleh karena itu, sebagai jalan alternatif, ia memutuskan untuk mengatakan Sarah sebagai adiknya, bukan istrinya. Kemudian dia berpikir, jika ia berkata seperti itu, tidak mungkin dirinya akan dibunuh oleh penguasa dunia. Tapi di balik pemimpinan Abraham ini, ada pikiran bahwa Sarah dirampas tidak menjadi masalah, asal nyawanya terlindung. Betapa pikiran Abraham tangkar, kemudian dia egois. Mendengar dari Abraham, apa yang dilakukan oleh Abimelek? Mari kita lihat ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3.
Kemudian Abimelek mengembalikan domba dan sapi, laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semua itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Abimelek memberikan kepada Abraham kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Kemudian Sarah istri Abraham pun dikembalikan kepada Abraham. Karena ia sudah diancam oleh Tuhan, baik dia maupun semua orang yang termasuk kepadanya akan dibunuh, maka dia tidak berani mengambil Sarah sebagai istrinya. Kemudian dia berkata kepada Abraham, mari kita lihat ayat 15. Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Dan dia mengizinkan Abraham untuk tinggal di mana saja. Kemudian kepada Sarah dia berkata, mari kita lihat ayat 16. Telah ku berikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Saudara, dari Abimelek ini kita dapat belajar suatu hikmah ketika kita berbuat dosa atau kesalahan kepada orang lain tanpa sengaja. Bagaimana masalah seperti itu harus kita pecahkan. Dalam hal ini, Abimelek memberi contoh yang sangat bagus. Kita dapat membela diri sendiri bahwa tidak ada tanggung jawab karena saya melakukan hal itu tanpa sengaja, saya tidak tahu. Kemudian kita mau melepaskan tanggung jawab kita. Tapi Abimelek tidak bertindak seperti itu. Segala sesuatu ia ceritakan kepada hamba-hambanya, bahkan kepada hamba-hambanya pun menceritakan segala sesuatu. Kemudian dia menerima firman Allah, kemudian dia bertobat. Pagi-pagi hari berikutnya, dia mengembalikan Sarah kepada Abraham. Begitu juga dia membayar ganti rugi yang sangat besar kepada pihak yang merasa dirugikan. Ketika kita melukai orang lain dengan tidak sengaja, kita juga harus memiliki sikap seperti Abimelek ini. Bukan kita coba-coba membenarkan diri kita. Itu bukan kesalahan saya tidak tahu. Waktu saya melakukan itu, saya benar-benar tidak tahu. Saya melakukan hal itu dengan hati yang tulus, tangan yang suci, sehingga bagi saya tidak ada kesalahannya. Kita sangat mudah melakukan seperti itu. Tapi Abimelek, walaupun dia melakukan semua itu tanpa ketahuan, tanpa sengaja, tapi dia mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan itu, sehingga kepada pihak yang merasa dirugikan, dia membayar ganti rugi yang secukupnya. Kemudian ketika memberikan ganti rugi yang cukup seperti apa yang dilakukan oleh Abimelek, hubungan kita dengan orang pihak yang merasa terluka itu hubungannya dapat disembuhkan. Kemudian kita memiliki hubungan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita menjalani hidup sebagai garam dunia, terang dunia. Hikmat yang pernah diberikan kepada Abimelek diberikan juga kepada diri kita, supaya kita jangan mencemarkan nama Tuhan. Kemudian bagaimana dari segi Abraham? Allah kembali menanggung segala kesalahan, kelemahan Abraham. Pada kejadian itu benar-benar terjadi karena kesalahan Abraham sendiri. Melalui kejadian itu bahkan membuat Abraham menerima imbalan yang sangat banyak. Sampai melalui kasus ini, Abraham menjadi sangat kaya. Saudara, apakah saudara-saudara mau jadi orang kaya? Amin. Amin. Kalau itu bagaimana caranya kita menjadi kaya? Di dunia ini ada dua cara bagaimana kita menjadi orang kaya. Yang pertama, kita mengikuti jejak hidup seperti Lot. Dia mengutamakan materi, dia meninggalkan Tuhan, misi Tuhan, karena dia menjadi sukses, dia menjadi orang kaya. Jadi di tengah-tengah jalan, sepertinya apa yang dia usahakan berhasil.
Dia sudah beli rumah, dia menetap di kota Sodom yang dianggap paling mewah pada zaman itu. Tapi dalam sekejap mata, segala usaha, upaya dia, investasi dia, semuanya lenyap. Kemudian seperti dalam pasal 19 kita belajar, dia hanya meninggalkan 2 benih dosa saja. Kemudian yang kedua, kita bisa hidup seperti Abraham. Abraham tidak mengejar kekayaan, tetapi dia hanya mengasihi Tuhan. Dia mau setia kepada misi Tuhan. Tapi Allah sendirilah yang mendatangkan segala kekayaan dengan cara-cara yang sungguh ajaib. Kira-kira 20 tahun yang lalu juga, ketika Abraham pergi ke Mesir, dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi ketika pada saat itu, Abraham sempat kerapasan syarat kepada Raja Firaun. Abraham jatuh kepada krisis keluarga beriman, mengalami kehancuran. Kemudian karena dia sendiri salah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa hati Abraham susah dan menderita pada saat itu. Namun pada saat itu, Allah sendiri bercampur tangan, sehingga Allah sendiri membereskan masalah Abraham dan menolong Abraham dari permasalahan itu. Sampai Allah memberkati Abraham. Abraham mendapatkan harta kekayaan yang begitu banyak. Sehingga sebenarnya Abraham waktu berangkat dari Ur Kasdim, dia bukan orang kaya, tapi bukan hasil usaha dia. Tapi dengan cara-cara yang ajaib, Tuhan memberkati kehidupan Abraham, sehingga Abraham menjadi sangat kaya. Semoga saudara-saudara yang ingin menjadi kaya, jangan bersandar kepada kepintaran atau usaha diri kita sendiri. Tapi kalau kita mencontohi kehidupan Abraham, Allah turut bekerja dalam segala keadaan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihinya. Alkitab tidak memaksakan diri kita, hanya memperlihatkan kehidupannya, dosanya, supaya kita yang memiliki daya nalar, kemudian logika, kemudian pikiran, supaya kita sendiri memilih salah satunya. Semoga Tuhan berkenan kepada diri kita, Tuhan memberi iman di hati kita masing-masing, supaya segala kasih karunia berkat Abraham ini selalu menyertai kehidupan Anda semua. Amin. Sekarang kita tinggal di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Apalagi di Indonesia, mayoritas agamanya bukan Kristen, tapi mereka percaya kepada Allah mereka. Oleh karena itu, kita mudah berpikir seperti Abraham. Apakah Allah dapat bekerja di hati orang yang begitu jahat? Bukankah untuk bertahan hidup, untuk melindungi hidup saya, di bawah orang seperti itu, aku harus pintar, aku harus berbohong seperti Abraham? Atau kita menyembunyikan status kita sebagai orang yang beriman karena kita takut, karena nanti ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya, bukan itu menguntungkan diri kita, tapi kita nanti mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki. Atau kita mengambil sikap yang kurang jelas, apakah kita orang Kristen atau kita orang Muslim, itu kita selalu tidak mau menyinggung. Atau kadang kita dapat jatuh kepada dosa yang sangat memalukan, bahkan lebih buruk daripada dosa orang-orang yang tidak percaya. Ketika hal itu terjadi, kita seringkali diejek, difitnah sebagai orang bejat. Karena kelemahan, noda, kesalahan diri kita ini, orang lain suka mengklaim mengalami keterbukaan, kemudian keluarga mereka juga berada dalam krisis kehancuran. Bisa terjadi hari itu. Jika keadaan yang terjadi seperti itu, betapa kita kecewa, malu, putus asa. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, yang harus kita ingat, kita harus percaya kepada Allah kita yang hidup, Allah yang maha baik, Allah yang bisa mengubah segala keadaan yang kurang baik, bahkan kelemahan kita, masalah dosa kita, pelanggaran kita pun dapat diubah untuk mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Alkitab mengatakan Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya maunya hal yang baik saja. Tetapi kita tidak suka hal yang tidak kita kehendaki. Tapi Allah kita yang sungguh luar biasa. Walaupun kadang di mata kita hal itu tidak baik, tapi melalui kejadian itu Allah turut bekerja. Tujuannya karena Allah ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita yang mengasihi Dia, karena kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah yang kita percaya adalah Allah yang dapat mengubah segala keadaan yang sungguh tidak baik di mata kita, seperti perang, bencana, kemiskinan, penyakit. Ini sesuatu yang benar-benar tidak baik. Tapi Allah turut bekerja mengubah semuanya itu menjadi yang baik. Dia dapat bekerja dalam segala keadaan, lalu dapat membawa kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, walaupun kita jatuh karena kita ini lemah, kita melakukan banyak kesalahan dan kelemahan, namun kita jangan kecewa, jangan putus asa terhadap rupa diri kita. Tapi mari kita hidup dengan iman bahwa Allah kita mampu mengubah segala keadaan. Kelemahan kita malah dijadikan sebagai saluran untuk mendatangkan berkat kekayaan dalam kehidupan kita. Itulah hak istimewa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah mengangkat Abraham sebagai nabinya. Baiklah dia, ayat 17-18. Mari kita baca sama-sama. Ayat 17-18. 1, 2, 3. Sesuai dengan kehendak Tuhan, Abraham berdoa. Kira-kira saudara, untuk apakah Abraham berdoa? Memang di dalam Alkitab tidak tertulis, tetapi saya pasti bisa tahu. Abraham pertama-tama dia memandangkan doa pertobatan atas ketidakpercayaannya. Dia kembali berbohong karena dia kurang percaya kepada Allah yang bisa bekerja di dunia orang kafir. Tapi melalui kejadian itu, dia menyadari Allah yang dia percaya itu Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, nanti kalau kita lihat di dalam pasal 21 bagian belakang, hati Abraham berubah. Bukan seperti di dalam ayat pasal 20 dia takut kepada orang dunia, tapi hati dia berubah. Untuk kemudian, dia memanjatkan doa syafaat bagi Abimelek yang telah dihukum Tuhan karena dosanya sendiri. Ketika Abimelek mengambil Sarah sebagai istri, Allah menutup kandungan semua perempuan di rumah Abimelek, baik istrinya maupun semua hamba perempuan. Kandungannya tertutup, mereka tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan anak. Artinya, hal bahwa Abimelek membawa Sarah adalah hal yang sangat jahat di mata Allah. Apakah hal itu dilakukan oleh Abimelek dengan sengaja atau tidak sengaja, itu tidak menjadi penting. Merampas Sarah merupakan dosa yang sangat besar di mata Tuhan, karena itu mengganggu karya penebusan Allah. Oleh karena itu, Allah menghukum Abimelek dengan menutup kandungan semua kaum perempuan di rumah Abimelek. Karena tadi ketika Abraham berdoa untuk Abimelek, Allah mengampuni segala dosanya. Allah menyembuhkan istri Abimelek dan semua hamba perempuan, sehingga mereka dapat mengandung, mereka dapat melahirkan anaknya. Dari kejadian ini, saudara-saudara, kita dapat mengetahui Allah benar-benar mengangkat Abraham sebagai nabi. Allah ingin memakai dia sebagai seorang nabi. Mari kita lihat ayat 7 sekali lagi. Kita baca sama-sama ayat 7. Oke, 1, 2, 3. Bisa memberikan seorang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau
Abraham, kembali karena istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Allah sudah menyatakan bahwa Allah telah mengangkat Abraham sebagai nabi bagi Abimelek. Kemudian Allah berjanji, apabila Abraham berdoa untuk Abimelek, Abimelek pasti bisa hidup. Arti kalimatnya adalah, walaupun di mata orang-orang dunia, orang Kristen termasuk diri kita, tidak mempunyai apa-apa, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan, tapi ketika orang-orang Kristen berdoa untuk mereka, mereka bisa diberkati oleh Tuhan, mereka bisa hidup. Setelah orang berdoa, barulah Allah menyembuhkan istri Abimelek dan semua hamba perempuan, sehingga mereka dapat mengandung, mereka dapat melahirkan anaknya. Oleh karena itu, kita sebaiknya jangan berpikir pikiran-pikiran gelap karena terpaut kepada perbuatan diri kita yang merasa kurang baik di mata Tuhan. Betapa seringkali kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Betapa seringkali kita gagal untuk menjalankan misi kita. Namun walaupun ada begitu banyak kesalahan, kelemahan dalam kehidupan kita, namun karena perbuatan kita atau kesalahan kita, Allah sama sekali tidak mau menarik berkat dari kehidupan kita, atau Allah tidak mau membatalkan perjanjian dengan diri kita. Walaupun kita ini sering ragu-ragu, malu, dan kita berpikir, apakah Allah akan mendengar doa saya karena saya penuh dengan kekurangan kelemahan seperti ini. Namun itu hanya pikiran diri kita sendiri. Kayak seperti Abraham meninggal, Abraham berbohong, tapi Allah tetap menyatakan dia adalah seorang nabi. Allah selalu menganggap diri kita sebagai sumber berkat, sebagai nabi Tuhan. Amin. Seperti ketika Abraham berdoa untuk Abimelek, Allah menyembuhkan istrinya dan semua hamba perempuan di rumah Abimelek. Ketika saudara-saudara, walaupun kita penuh dengan kelemahan dan dosa, ketika kita mempercakap firman Tuhan, ketika kita berdoa untuk domba-domba Tuhan, teman-teman, sanak saudara kita yang belum percaya, barulah Allah bekerja. Allah memulihkan mereka sesuai dengan apa yang kita doakan. Apabila kita berdoa, Allah pasti mendengar doa kita. Inilah hak istimewa berkat kita sebagai keturunan Abraham dengan iman. Jika dilihat dari segi moral, ada banyak orang dunia yang lebih unggul daripada diri kita. Walaupun begitu, kita tidak boleh kecil hati. Bagaimanapun orang-orang memandang diri kita, di mata Allah, kita adalah seorang nabi Allah, seorang iman Tuhan. Tanpa berkaitan dengan perbuatan diri kita, apakah baik atau tidak baik, apakah bagi kita ada kelemahan atau kebenaran atau tidak, Allah kita tetap mengakui diri kita sebagai seorang nabi. Dan ketika kita berdoa, Allah mendengar doa kita. Allah pasti mengampuni dosa orang-orang dunia. Allah menyembuhkan orang-orang dunia. Oleh karena itu, Rasul Petrus sendiri berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 kepada jemaat-jemaat yang sedang terjerai-beraikan karena mereka menghadapi penganiayaan. Di mata orang dunia, mereka semuanya orang-orang yang patut dikasihani. Karena tiba-tiba kehilangan kerapasan segala kekayaannya, mereka terpaksa harus hidup berpisah dengan anggota keluarganya. Tapi Rasul Petrus berkata kepada jemaat Tuhan yang terjerai-beraikan karena penganiayaan besar, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus percaya apa yang difirmankan kepada diri kita. Jangan kita terpaut kepada perasaan diri kita atau pandangan orang-orang dunia terhadap diri kita, tapi harus memandang diri kita dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata moral atau perasaan diri kita atau tolok ukur dunia. Dalam keadaan apapun, kita harus ingat bahwa
Allah selalu menghargai diri kita sebagai nabinya seperti seorang raja. Kita harus hidup di dunia dengan status yang Allah berikan. Karena Allah mengatakan kepada diri kita juga, sebab dia seorang nabi, dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Dan jika engkau tidak mengabaikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ketika kita mendoakan berkat Allah bagi anggota keluarga, teman-teman, tetangga, domba-domba yang tidak percaya, Allah mendengar doa kita. Allah membuat hati mereka terbuka, kemudian menuntun mereka. Tuhan mencurahkan segala berkatnya ke dalam kehidupan mereka karena Tuhan mendengar doa kita. Pada minggu kemarin, setelah saya pergi dari Jepang, karena ada waktu untuk mampir ke rumah saya untuk ketemu Yeten, kemudian ketemu juga mama saya. Di dalam hati saya seringkali timbul pertanyaan, andai kata aku pergi, hari ini aku mati, kira-kira apa yang terjadi? Dan yang selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di dalam hati saya ada beban yang sangat besar di hati saya. Andai kata saya pergi, saya sama sekali tidak khawatir tentang karya Tuhan. Walaupun saya tidak ada banyak misionaris dan gembala-gembala yang mengasihi Tuhan, karya Tuhan tidak akan mungkin itu hancur. Saya percaya juga, walaupun saya pergi, Mami Sarah punya iman yang kuat, kemudian anak saya Yesus juga punya iman yang kuat, saya tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Tapi di dalam hati saya selalu ada beban yang sangat memberatkan. Itu adalah mama saya yang ada di kampung halamannya. Dia seorang diri, sudah memasuki 80 usianya. Kemudian tubuhnya di mana-mana semuanya sakit. Kemudian merasa sepi. Kalau setiap saat telepon, mama saya nangis, kadang mencaci maki saya. Kapan mau kembali ke Korea, kapan mau tinggal di Korea, itu selalu saya dengar. Saya terpaksa memang tidak bisa tinggal di Korea, kemudian selalu berdoa untuk mama saya. Tetapi mama saya begitu keras, karena Yevan selalu membujuk itu mama saya untuk bertobat, pergi ke gereja, percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mulut mama saya selalu keluar, saya tidak mau percaya kepada Tuhanmu, karena Tuhan membuat bapamu dan mamamu menderita di Indonesia. Jadi itu yang selalu mengatakan mama saya. Jadi kali ini saya menghadap mama saya, kemudian memang kondisi semakin buruk. Di dalam hati saya timbul suatu imajinasi yang kurang bagus. Kayaknya tahun depan, ketika saya nanti tunggu tahun depan, kira-kira bisa ketemu mama saya atau tidak. Karena sekarang kondisinya semakin berat. Karena itu di depan mama saya berdoa, kemudian saya mengajak mama saya untuk berbicara. Saya ceritakan tentang life testimony saya, kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa saya tinggal di Indonesia. Kemudian setelah saya percaya apa perubahan yang terjadi, kemudian saya kasih firman kepada mama saya. Apakah mama percaya atau tidak, itu urusan mama. Tapi kalau mama tidak percaya, di dalam dunia ini begitu mengalami banyak kesusahan, kesedihan, tetapi nanti ini tidak bisa dibandingkan. Nanti di dalam setelah kematian, itu jauh lebih gelisahannya besar dan luar biasa. Itu terserah kepada mama. Setelah saya menyampaikan firman itu, saya berdoa untuk mama saya. Mama saya itu menangis hampir setengah jam. Kemudian mama saya membuka hati, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Selama ini di hati saya beban yang sangat berat, seperti melayani jiwa-jiwa orang lain, tapi tidak bisa menolong mama saya untuk bertobat. Ini suatu pergumulan yang sangat berat. Semoga mama saya terus menjaga imannya. Kapanpun nanti dipanggil oleh Tuhan,
itu aman untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu keluar, tolong dituangkan untuk nama saya dan karya pertobatan, karya penginjilan untuk keluarga saya di Korea. Sebagai saudara-saudara, Allah kita menanggung segala kelemahan dan pelanggaran diri kita. Bahkan Dia mampu mengubah segala kelemahan pelanggaran diri kita menjadi kebaikan bagi kita semua. Allah telah mengangkat diri kita sebagai seorang nabi, pembawa syafaat. Jika kita berdoa dengan iman, Allah mendengar doa iman kita, kemudian Allah bekerja sehingga Allah mengampuni, Allah menyembuhkan segala sakit penyakit orang-orang yang tidak percaya. Kiranya Allah memampukan diri kita semua untuk menanggung kasih karunia yang diberikan kepada Abraham, supaya segala berkat yang pernah dialami Abraham itu terjadi di dalam kehidupan kita juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan baca ayat 7. Kita baca sama-sama ayat 7. Jadi sekarang kita baca sama-sama 1, 2, 3.